down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPSI Unisma, selamat datang di podcast kami yang bertemakan Lentera Sastra, yang akan mengajak kalian menjelajahi tentang karya sastra Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan membandingkan dua karya sastra yang sangat berbeda namun sama-sama memikat, yaitu ada novel Nadira karya Lela S. Chudori dan antologi cerpen Aku Dia dan Mereka karya Putu Ayub. Di episode kali ini kita akan membahas novel dan cerpen yang sangat bermakna, yaitu Nadira karya Lela S. Chudori dan Aku Dia dan Mereka karya Putu Ayub. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Umi Nadifah Dan saya Gana Livitusi Octaviana akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Halo Mbak Gana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Sinti bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, langsung saja ya, kita mulai dari novelnya Mbak Gana dulu. Coba sih dijelaskan novel apa yang Mbak baca. Nah, kali ini saya akan menjelaskan novel Nadira karya Lela S. Chudori. Kali ini dimulai dengan kehidupan Nadira yang merasa kehilangan setelah ibunya yang sangat dekat dengannya dan ibunya meninggal secara tiba-tiba akibat bunuh diri. Wah, ceritanya sangat luar biasa ya Mbak. Menurut Mbak Gana nih, untuk sampul novelnya gimana sih? Sampul novel Nadira ini memiliki desain yang khas dan mencerminkan tema cerita yang mendalam. Pada edisi pertama, sampul novel ini menampilkan ilustrasi yang sederhana namun sangat simbolik. Gambar utama pada sampulnya seringkali memperlihatkan sosok seorang perempuan muda, yaitu Nadira, dengan latar belakang yang memberi kesan dramatis dan penuh emosi. Terus warna yang digunakan cenderung soft, seperti biru atau coklat muda, yang memberikan kesan melankolis sekaligus mencerminkan tema besar dalam novel ini, yaitu pencarian jati diri, konflik keluarga, dan pergulatan dengan sejarah kelam di masa lalu. Jadi sampul novelnya ini sangat berkesan ya bagi ceritanya gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi untuk pemilihan warna dan gambarnya, novel ini tidak sembarangan karena setiap warna di sampul tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Lela S. Chudori adalah seorang penulis, jurnalis, dan sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karya-karya fiksinya yang mendalam dan penuh refleksi sosial politik. Ia lahir di Jakarta pada 12 Desember 1962. Salah satu karya terkenalnya adalah Nadira yang diterbitkan pada tahun 2012. Nah, itu dia ringkasan terkait novel saya. Kalau antologi cerpen itu bagaimana? Kalau yang saya baca ya Mbak ya, antologi cerpen yang berjudul Aku Dia dan Mereka, yaitu karya Putu Ayub. Nah, di sini Putu Ayub itu lahir dalam sebuah keluarga petani gitu Mbak. Beliau lahir pada tanggal 19 April 1984 dan biasa itu dipanggil Putu atau Ayu. Nah, beliau itu juga menyukai dunia menulis sejak masih duduk di bangku kuliah. Ada beberapa buku yang telah diterbitkan, baik buku ilmiah dan cerpen. Nah, beliau ini Putu Ayub menikah dengan Ruadiana dan memiliki 2 orang anak perempuan yang diberi nama Putu Pauline Dermawan dan Nimet Laura Dermawan. Agak susah ya Mbak ya penyebutannya. Selain mengajar dalam bidang pendidikan, ia juga mengajar dalam mata kuliah jurnalistik Mbak, dan menjadi kepala bidang penerbitan dan publikasi pada sebuah perguruan tinggi di Ungaran. MEP Prakarsa lahirnya komunitas aktif menulis Indonesia yang disingkat KAMI di kalangan mahasiswa. Saat ini terlibat di kelompok literasi Ungaran. Wah, jadi Putu Ayub ini mulai suka menulis sejak bangku kuliah ya? Iya, benar sekali Mbak. Ia juga pernah menjadi volunteer di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Semarang untuk program Perpus Seru melalui kegiatan literasi. Nah,
Nah, prinsip penting dalam hidupnya adalah ketika kita hidup untuk memberi buah. Nah, prinsip itu mendorong untuk terus membaca, menulis, dan mengajar sehingga dapat hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi Mbak menjelaskan latar belakang tulisnya. Kalau untuk isi cerpen menurut Mbak bagaimana? Untuk isinya antologi cerpen yang saya baca kan yang berjudul Aku, Dia, dan Mereka. Nah, cerpen itu dicetak pertama kali pada bulan Oktober tahun 2017. Ditulis oleh penulis yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang luar biasa sehingga menciptakan sebuah antologi cerpen ini yang sangat menarik dan memiliki pesan moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antologi cerpen ini Mbak ada 77 halaman kurang lebihnya dan sudah memiliki pesan moral yang sangat banyak sekali kalau menurut saya ya Mbak. Dalam antologi cerpen ini juga terdapat 12 cerpen diantaranya, yaitu yang pertama ada Ini Tentang Aku, yang kedua Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita, kemudian ada Warisan Untuk Doni, ada Foni Anakku, kemudian yang kelima ada Kairos Kopi, kemudian masih ada Kasih, ada Balada Balpiri, kemudian Ulang Tahun Kinar, terus Anak Pilihan, yang ke-10 Pelangi Sehabis Hujan, yang ke-11 kemudian Keputusan Keliru, dan yang terakhir ada Judul Aku dan Dia. Jadi dari 12 judul cerpen tersebut, yang paling berkesan atau yang paling Mbak suka itu yang mana? Kalau menurut saya sih dari semuanya itu cukup bagus juga ya Mbak, karena banyak sekali pesan moralnya juga yang seperti saya bilang tadi. Terus untuk cerita yang paling menarik itu ada cerita yang berjudul Foni Anakku. Jadi ceritanya itu Foni Anakku ini menceritakan intinya seorang anak yang membantu ayahnya untuk melunasi hutang. Nah, jadi dia itu kabur Mbak, hilang dari rumah selama bertahun-tahun tanpa kabar gitu. Nah, di akhir cerita ini anak tersebut mengirim surat kepada ayahnya yang berisi kabar bahwa dirinya itu baik-baik saja. Dia itu ingin membantu ayahnya melunasi hutang sehingga dia pergi ke kota Jakarta untuk bekerja mencari uang untuk melunasi hutang ayahnya. Nah, setelah ayahnya membaca pesan dari anaknya itu, ayahnya itu terharu gitu loh Mbak, terharu sekali. Gitu sih Mbak intinya. Menarik sekali ya Mbak. Menurut Mbak, apakah cerpen ini sangat rekomen untuk dibaca? Kalau menurut saya rekomen banget Mbak. Soalnya karena bahasa yang digunakan dari 12 cerita ini cukup mudah dimengerti ya menurut saya. Jadi buat kalian yang suka membaca itu sangat rekomen untuk membaca cerpen ini. Nah, dari novelnya Mbak dan cerpen saya itu meskipun berbeda genre ya penulisannya, kedua karya ini memiliki kesamaan, sama-sama menyentuh sisi terdalam dalam hati gitu. Terus kalau menurut Mbak ya, apa sih yang membuat istimewa dari novelnya Mbak ini? Cerita dimulai dengan kehidupan Nadira yang merasa kehilangan setelah ibunya yang sangat dekat dengannya yaitu meninggal dunia. Ibu Nadira meninggal secara tiba-tiba dan sejak saat itu Nadira merasa kesepian dan cemas, terutama karena dia tidak sepenuhnya memahami kondisi kehidupan ibunya dan rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh orang dewasa, terutama ayahnya. Di novel itu ada latar tempat. Yang pertama ada Jakarta, yang kedua ada rumah Nadira, yang ketiga di panti sosial, yang keempat kota-kota kecil dan luar negeri. Ini Nadira adalah sebuah karya yang kuat dan emosional, menyuguhkan kisah yang sangat personal, namun juga melibatkan isu-isu sosial dan politik yang lebih besar. Dengan latar belakang sejarah Indonesia, terutama era Orde Baru dan konflik politik. Wah, bagus sekali ya Mbak. Kalau menurut Mbak Gana, apakah novel Nadira ini sangat rekomen bagi pembaca-pembaca di sana? Ya, direkomendasikan gitu ya.
biar terinspirasi. Oh, sangat rekomen gitu ya Mbak ya. Wah, nggak kerasa juga nih Mbak, udah di penghujung episode nih. Ya, dan semoga obrolan kita tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih dekat dengan karya sastra, baik sebagai pembaca atau penulis. Nah, mari kita akhiri podcast kali ini dan tunggu kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.